Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita diberikan izin, diberikan kesehatan. Jangan lupa yang kedua kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita, tuntunan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus ya harus kita jadikan sebagai suri tauladan utama dalam segala kehidupan kita. Tidak lupa juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada anak-anak cucunya dan sebagainya, dan juga khususnya kepada kita umatnya. Semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fakir hari ini insyaallah akan berbagi membacakan satu kitab yang berjudul Qiraah Siyasiyah li Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Ustadz Ad-Duktur Muhammad Rawas Qala Ahji. Namun sebelum kita masuk ke sana, sedikit mukadimah dari Al-Fakir sendiri. Kita coba dimulai dari apa pentingnya kita mengkaji sirah Nabi, ya. Ini semoga menjadi motivasi kita di awal agar kita senantiasa terus mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, sirah sendiri itu secara bahasa artinya perjalanan, ya. Dari kata saro yasiru sirotan, ya, artinya perjalanan atau juga kebiasaan atau cara atau tingkah laku, ya. Nah, secara istilah umum sirah adalah apa? Perincian hidup seseorang, ya, atau sejarah hidup seseorang. Sehingga kalau kita menyebutkan sirah asir an-nabawiyah, maksudnya berarti perjalanan hidup, ya, Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kemudian kita harus mengkaji sirah, ya? Yang pertama adalah banyak sekali para ulama menyebutkan urgensitas kita mengkaji sirah, tapi beberapa poin saja yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah karena ini merupakan wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, betapa tidak bahwa beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, beliau mengatakan tidak beriman, ya, tidak sempurna iman seseorang di antara kita semua sampai kemudian saya, kata Rasulullah, lebih dicintai dibandingkan anak-anak, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dan juga dibandingkan manusia semuanya, atau dibandingkan seluruh manusia. Jadi ini merupakan perintah, ya, dari Rasulullah SAW bahwa kalau kita ingin sempurna iman kita, maka kita harus mencintai Rasulullah melebihi siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Rasulullah SAW itu lebih dulu mencintai kita sebagai umatnya. Mungkin sebelum kita lahir, ya, sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah wafat, apa yang diingat oleh beliau adalah umatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW berbangga diri dengan umatnya, yang akan membanggakan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW di hadapan para umat-umat nabi-nabi yang lain. Dan sudah kita ketahui juga mungkin di kajian-kajian lain betapa Nabi Muhammad SAW sangat merindukan kita. Karena dianggap oleh beliau kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan sosok Nabi Muhammad SAW, tapi kita umat akhir zaman ini mencintai Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW, dan menteladani Rasulullah SAW. Jadi kita tuh umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kemudian sangat wajar sekali jika kita kemudian membalas cinta beliau, ya, dengan balik mencintai Rasulullah SAW. Jadi itu yang pertama, alasan kenapa kita harus mengkaji sirah, karena wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah karena hidupnya Nabi Muhammad itu penuh dengan inspirasi, ya, penuh dengan inspirasi yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita.
Seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Al-Wasqal Ahji di mukadimahnya, beliau sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah seperti pemimpin atau manusia pemimpin yang pernah memimpin dunia ini, atau para reformis, para revolusi di muka bumi ini. Karena kalau kita melihat para reformis, pemimpin dunia yang pernah memimpin peradaban ini, itu pasti dia memiliki kelemahan, pasti memiliki kekurangan di bidang yang lain. Bolehlah dia memiliki kelebihan di bidang satu, di bidang politik, di bidang kepemimpinan, di bidang peperangan, namun ternyata para pemimpin dunia ini memiliki kelemahan di sisi yang lain. Tapi Rasulullah SAW itu luar biasa. Beliau mencontohkan semua bidang. Beliau adalah contoh konkret ya dalam kehidupan kita. Ya. Apakah beliau sebagai pemimpin negara, kepala negara, beliau sebagai kepala keluarga, sebagai guru, sebagai pemimpin atau panglima perang, ya, sebagai suami, kemudian sebagai orang atau sahabat, ya, karena beliau bergaul dengan para sahabat. Jadi hampir semua bidang, ya, dalam kehidupan ini beliau menjadi contohnya. Maka kemudian saatlah tepat bagi kita, terutama orang-orang Muslim, itu menjadikan beliau satu-satunya teladan, ya, satu-satunya teladan yang wajib kita ikuti. Itu karena beliau adalah sumber inspirasi hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan kemudian dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terdapat banyak uswah hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan ketiga adalah perjalanan Rasulullah atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sumber hukum Islam yang kita sebut dengan tasri'. Ya. Kenapa? Karena pada sirah Nabi kita akan melihat perkataan Rasulullah. Kita juga akan melihat amalnya Rasulullah, praktek dalam kehidupan sehari-harinya Rasulullah. Kita juga akan menyaksikan diamnya Rasulullah terhadap suatu perkara. Maka itu merupakan suatu sunnah, ya, suatu perkara yang menjadi hukum nantinya. Ya. Maka praktek beliau dalam pemerintahan, praktek beliau dalam berkeluarga, praktek beliau dalam menata masyarakat, praktek beliau dalam berdakwah, itu menjadi suatu hukum yang di dalamnya akan mengandung hukum. Apakah kemudian wajib atau mandub, nafilah atau sunnah atau yang lain atau mubah. Jadi alasan ketiga kenapa kita harus mengkaji sirah adalah karena memang perjalanan Rasulullah itu penuh dengan hukum Islam atau tasri', penerapan hukum Islam. Ya, yang keempat adalah ini merupakan bagian dari ittiba kita kepada Rasulullah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian, kita semua di sini, tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah kemudian akan mencintai kita semua. Ya, wa yaghfir lakum, dan juga Allah akan mengampuni kita semua. Ya, dzunubakum, dosa-dosa kita semua. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan juga lagi Maha Penyayang. Jadi masya Allah, ya, ittiba kita kepada Rasulullah agar kita bisa mengikuti Rasulullah adalah dengan salah satu caranya dengan mengkaji sirah Nabi ini. Nah, itulah empat alasan mengapa kemudian kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkaitan dengan kitab ini, kitab Qiraatun Siyasiyah Lisirah An-Nabawiyah, ini merupakan buku analisa, ya, kitab yang berisi analisa terhadap perjalanan sirah Rasulullah SAW dari sisi politik. Ya. Dan buku ini sebenarnya sudah terbit sejak lama, sejak tahun 1399 Hijriah atau bertepatan dengan 1979. Kemudian karena banyak masyarakat yang mengagumi buku yang pertama yang terbitkan ini, kemudian Profesor Dr. Ras Al-Fahaji membuat seri keduanya, buku terbarunya, dengan judul Qiraah Jadidah Lisirah An-Nabawiyah.
Dan yang masuk terbit edisi terbaru ini dengan judul yang baru juga, Qiraah Siyasiyah Lisirah An-Nabawiyah. Nah, beliau ternyata di mukadimahnya disampaikan menulis kitab ini terinspirasi oleh salah seorang jenderal besar, ya, tidak disebutkan jenderal dari mana asalnya, jenderal yang bernama Muhammad Syed Khattab. Ya. Jenderal Muhammad Syed Khattab ini, beliau telah menulis sirah dari sisi militer, ya, dari sisi militer, dengan judul Tafsiran Askariyan Lisirah An-Nabawiyah. Jadi analisa militer, ya, terhadap sirah Nabi. Nah, di situ berisi tentang posisi Nabi Muhammad SAW sebagai panglima militer. Ya. Nah, kemudian beliau mengapresiasi buku ini dan beliau kemudian menulis kitab ini, kitab Qiraah Siyasiyah Lisirah An-Nabawiyah. Ya. Dan beliau di mukadimahnya juga sekaligus juga mengkritik bahwa kebanyakan umat Islam waktu itu, di tahun 1996 buku ini diterbitkan, itu banyak mengkaji sirah hanya sekedar sejarah saja. Hanya sekedar sejarah. Ya. Tidak kemudian diisi dengan analisa-analisa dari berbagai bidang. Maka kemudian beliau menulis buku ini, ya, menganalisa sirah Nabi dari sisi politik. Dan juga beliau menulis kitab berikutnya di tahun 1996. Setelah terbit edisi revisi kitab yang pertama ini, dan beliau menulis kitab yang lain yang berjudul dirasat, ya, tahliliyah li syakhsiyati Nabi, ya, li syakhsiyati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kajian atau studi analisa terhadap pribadi Rasulullah SAW. Nah, di kitab ini terbit tahun 96 juga sama. Di situ berisi tentang bagaimana posisi Rasulullah sebagai pendidik, posisi beliau sebagai seorang kepala negara, sebagai panglima militer juga disebutkan, juga posisi beliau sebagai pemimpin keluarga. Ya, bahkan pribadi Rasul juga ada di sana. Nah, tahun yang sama kemudian muncul juga buku atau kitab yang melihat pribadi Rasulullah dilihat dari sisi sebagai seorang pengajar, ya, yang mungkin pernah kita kaji juga, yang berjudul Ar-Rasul Al-Muallim. Ya, ini karangan Syekh Abdul Fattah Abu Hudah. Ya. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis Rasulullah. Berikut juga tahqiqnya penulis, bagaimana Rasulullah mengajar, ya, bagaimana thariqah atau uslub, ya, uslub cara-cara mengajar anak-anak, ya, mengajar juga umatnya. Nah, ini kitab yang bagus sekali, ya. Itu dilihat dari sisi pendidikan. Kemudian juga ada kitab lain yang ditulis dari sisi bagaimana Rasulullah mengatur administrasi, ya, yang berjudul Al-Idarah fi Asri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Hafidz Ahmad Ajaz Al-Karmi. Nah, ini juga bagaimana isinya, bagaimana administrasi atau idarah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya setelah tahun 1996 ke sini itu banyak buku-buku sirah yang fokus kepada hal-hal yang ingin dimunculkan. Apakah itu dari sisi beliau sebagai politisi, kemudian dari sisi beliau sebagai pengajar, pendidik, dari sisi beliau sebagai panglima perang dan sebagainya. Ya. Dan kitab yang akan kita kaji ini itu lebih fokus kepada, ya, bagaimana Rasulullah atau sirah Rasulullah SAW dari sisi politik, ya, dari sisi politik. Nah, mengapa beliau menulis dari sisi ini? Karena menurut beliau, menurut Profesor Dr. Muhammad Raskal Haji, jadi Profesor Dr. Muhammad Raskal Haji ini salah seorang profesor fikih dan usul fikih, ya, di Fakultas Syariah di Universitas Al-Kuwait. Ya. Nah, beliau dikenal sebagai mu'alif mausu'ah, jadi sebagai pengarang mausu'ah itu kayak ensiklopedia. Nah, banyak sekali buku-buku beliau mausu'ah, Abu Bakar As-Siddiq, mausu'ah Umar bin Khattab, ya, dari mulai sahabat, kemudian ada juga mausu'ah Ibnu Mas'ud, mausu'ah Imam Ats-Tsauri, ya, mausu'ah Ibnu Taimiyah, ya. Jadi banyak sekali mausu'ah yang beliau karang dari mulai generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in sampai generasi tabi'in, ya. Dan kitab
Beliau juga banyak mentahqiq kitab-kitab, ya. Jadi memang beliau itu luar biasa karya-karyanya. Dan beliau salah satu pengagum Ibnu Hazm, sampai diceritakan di salah satu channel di YouTube tentang zikriyat, ya, tentang mengenang, ya, memorian Muhammad Rasulullah Haji ini. Beliau pernah cerita pernah bertemu dengan Ibnu Hazm di mimpinya. Awal bisawab. Nah, artinya beliau memiliki keseriusan dalam belajar. Ya, disampaikan di biografinya, beliau sejak kecil itu memang senang belajar. Banyak buku-buku yang beliau hafal, dan juga banyak kitab-kitab yang beliau buat rangkuman-rangkuman di bitokoh, ya, di kartu catatan begitu. Ya, bahkan beliau menghafal ribuan bitokoh. Ya, ini katanya salah satu metode belajar tradisional yang bagus, ya, mencatat kitab, catatan penting di kitab, di note kecil itu, di note, ya, bitokoh itu, di kartu, dan kemudian itu disimpan berdasarkan judul dan juga pengarangnya. Ini beliau tuh begitu luar biasa. Nah, kembali ke mukadimah. Nah, Rasulullah SAW digambarkan di mukadimah ini, ya, bahwa Rasulullah SAW memiliki abraza abqariyin siyasiyin syahidallahu al-alam, dikatakan di sini. Jadi Rasulullah SAW itu menonjol, ya, dari sisi kecerdasan politik beliau. Bahkan kecerdasan politik beliau itu disaksikan oleh dunia pada waktu itu. Ya, bahkan Nabi Muhammad memulai, ya, sendirian untuk kemudian berakhir dengan tegaknya sebuah negara, ya, negara Islam di Madinah, yang negara ini kemudian menjadi pelopor, ya, dan menjadi harum namanya hampir ke seluruh dunia. Dan dengan negara ini pula, dengan negara Islam yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, itu mampu kemudian melumat, ya, atau menumbangkan kezaliman dan juga kesewenang-wenangan, ya, di seluruh Jazirah Arab, ya. Bahkan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya dan juga generasi-generasi berikutnya sampai menaklukkan beberapa wilayah, ya, Eropa, Afrika, bahkan ke Asia. Jadi bermula dari Rasulullah SAW sendirian, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya, menegakkan negara pionir pertama kali di Madinah. Gitu. Nah, beliau kemudian menyampaikan bahwa wa tafsirus siyasi li siratin nabawiyyah laysa bi amril sahal. Ya, menulis kajian sejarah dan ditinjau dari sisi politis itu bukanlah sesuatu yang mudah, kata beliau. Ya. Kenapa bukan suatu perkara yang mudah? Li'anna la umur siyasiyah yahutuha al-katsir minal ghumudi. Ya, karena perkara politik ini itu senantiasa banyak sekali dikemukakan, ya, dengan samar, dengan rahasia. Ya. Lianna siyasiyin la yu'linuna mukhatatihim, ya, as-siyasiyah. Karena sesungguhnya para politisi itu tidaklah menunjukkan, ya, atau mengumumkan rencana-rencana mereka, ya, rencana-rencana politiknya. Itulah para politisi itu begitu, tidaklah menunjukkan rencana politik yang sesungguhnya. Ya, kadang juga disampaikan di sini, bal wa fi aglabil ahyan, ya, yad'una mukhattatan wa yu'linuna ghairahu. Wa ya'linuna ghairahu. Jadi kebanyakan para politisi itu malah justru menyimpan rencana politiknya, ya, kemudian menunjukkan sesuatu yang lain. Jadi secara rencana politik tidak disampaikan, malah memunculkan sesuatu yang lain. Nah, inilah kesulitan beliau ketika mengkaji sirah Nabawi dari sisi politis. Bagaimana kemudian beliau berusaha menganalisis dokumen-dokumen, ya, menganalisa sirah Nabi ini agar bisa menampakkan, ya, strategi atau rencana politik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa isi kitab ini? Ya, jadi kitab ini berisi 7 bab. Ya, jadi 7 bab. Kalau kita lihat di kitab ini berisi 7 bab. Bab pertama membahas tentang upaya menyiapkan kondisi yang mendukung tegaknya negara Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya.
Jadi fatahaddatsa fil babil awal an tahiyatil jawi injahi qiyamid daulah al-islamiyah bi qiyadati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isinya bagaimana menyiapkan kondisi. Maka kemudian di bab pertama ini kita akan disuguhkan oleh beliau bagaimana kondisi lingkungan Nabi Muhammad sebelum Islam itu ada. Sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang nabi, nah beliau ketengahkan. Nah mungkin ini sama dengan buku-buku surah yang lainnya, digambarkan kondisi lingkungan Arab, ya, kemudian negara-negara besar atau kerajaan-kerajaan yang ada waktu itu, kemudian bagaimana kondisi bangsa Arab waktu itu digambarkan oleh beliau, walaupun tidak panjang lebar, singkat saja beliau gambarkan hal ini. Karena mungkin menurut beliau sudah tersebar di kitab-kitab surah yang lainnya. Kemudian di bab pertama ini pula juga beliau membahas dari sisi pribadi Rasulullah SAW. Ya. Ternyata kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah dari mulai misalkan hal-hal yang sifatnya gaib, hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal seperti pembelahan dada Rasulullah, kemudian wafatnya ayah beliau ketika beliau masih dalam kandungan, wafatnya putri beliau, kemudian perjalanan perdagangnya Rasulullah ke Syam, kemudian juga diasuhnya Rasulullah oleh kakeknya dan juga oleh pamannya. Itu beliau suguhkan ada apa di balik itu, ada hikmah-hikmah politik yang ingin dimunculkan, yang ingin disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian Nabi Muhammad ini siap ketika waktunya tiba menjadi pemimpin umat ini, ya, pemimpin umat manusia sebenarnya. Nah itu pribadi Rasul tidak hanya dilihat dari sisi pribadinya, tapi dilihat dari sisi ada apa hikmah atau kejadian di balik peristiwa-peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW. Nah, ini akan kita bahas di bab pertama. Kemudian di bab kedua di mukadimahnya beliau sampaikan wa tahaddatsa fil bab tsani an taslimi Muhammadil qiyadah ba'da an tama'i adadihi laha. Yaitu bagaimana Rasulullah SAW menerima kepemimpinan, ya, memulai aktivitas mengumpulkan kekuatan kemudian untuk mendirikan negara Islam, dan juga bagaimana para penentang dakwah beliau juga dimunculkan di sini. Itu di bab kedua. Ya. Di bab ketiga di kitab ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW mencari daerah strategis, ya, an bahthi Muhammadin an ardi liiqamati daulah al-islamiyah allati hamma al-aqidah al-ilahiyah wa tuqimu ahkam syar'iyyatillah. Bagaimana kemudian Rasul mencari bumi atau tempat yang akan ditegakkan negara Islam di sana, yang akan menegakkan akidah Islamiyah di sana dan juga menegakkan hukum-hukum Islam di sana. Nah, dan bagaimana kemudian Rasulullah menyempurnakan penyiapan ini, ya, dengan cara meminta pertolongan kepada kaum-kaum yang lainnya atau bangsa-bangsa yang lainnya, atau disebut dengan thalabun nusrah di sini, sehingga bisa menemukan daerah baru untuk menegakkan institusi daulah al-Islamiyah. Kemudian di bab keempat dalam kitab ini itu disampaikan bagaimana fil babi rabi an i'lani qiyamid daulah al-Islamiyah siyasiyan. Bagaimana Rasulullah memproklamirkan, ya, berdirinya negara Islam secara politik, ya, dalam bentuk resmi. Ya. Ini bab keempat. Kemudian bab kelima bagaimana bab kelima ini menunjukkan pergolakan, ya, an bada istira'i baina daulatil islamiyah wa baina a'daiha, ya, bagaimana pergolakan negara Islam dengan musuh-musuhnya. Ya, ini juga disampaikan di bab kelima. Kemudian bab keenam tentang bagaimana an ilani daulah al-islamiyah siyadatiha ala jami'il anha'il jaziratil arabiyah. Ya, bagaimana kemudian Rasulullah memproklamirkan kekuasaan negara Islam yang awalnya hanya di Madinah, kemudian sampai ke Jazirah Arab. Nah, ini diproklamirkan oleh beliau. Ya, kemudian juga bagaimana mengatur masalah administrasi dan pendidikan pada masa itu. Dan bab ketujuh, bab terakhir, membahas tentang bagaimana wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang sakitnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, dan bagaimana kemudian para sahabat menyiapkan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, itu di bab mukadimah kitab ini Profesor Dr. Muhammad Rawaz Al-Ahji membahas kitab sirahnya. Nah, kemudian kita masuk ke bab pertama, ya. Kita masuk bab pertama
bagaimana upaya menyiapkan kondisi ya yang mendukung tegaknya negara Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bab ini mengandung dua hal tadi. Yang pertama, bagaimana syaddatul zulmi wa zulumati fil alam. Ya. Beliau ingin menggambarkan bagaimana dominasi kezaliman dan kesesatan di dunia pada waktu itu. Kemudian al-fasl tsani, bab keduanya membahas tentang taslitul adwa'i ala syakhsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyoroti pribadi Nabi Muhammad dan juga kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam subbab dominasi kezaliman dan kesesatan di dunia. Nah, beliau gambarkan di kitab ini bagaimana al-alamu qabla al-Islam, ya, dunia atau kondisi lingkungan sebelum Islam itu berada, ya, itu dilingkupi atau didominasi dengan kezaliman dan juga kesesatan. Ya. Beliau membagi beberapa kesesatan. Yang pertama adalah adanya kesesatan atau kezaliman politik. Ya. Di kitabnya beliau menyampaikan bagaimana kezaliman politik itu terjadi atau disebut dengan zulmus siyasi. Ya. Bahwa monopoli kekuasaan, ya, kekuasaan itu hanya dimonopoli oleh komunitas tertentu, menurut beliau itu, ya. Jadi kekuasaan itu memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Dan hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga harta, yang memiliki harta atau modal yang besar, maka dia bisa berkuasa. Bahkan kondisi masyarakat waktu itu dijadikan sebagai ladang pemasukan pemerintah, ya, dengan ditarik pajak yang berlipat-lipat, kemudian jikalau tidak membayar pajak akan dikenakan bunga, ya. Jika terlambat juga dikenakan denda dan sebagainya. Nah, jadi rakyat itu betul-betul berada di bawah kekuasaan yang diktator waktu itu. Baik di kerajaan Romawi beliau sampaikan, begitupun juga di Persia. Dan negeri-negeri lain saat itu juga sama. Nah, di Arab sendiri atau di sekitar negeri Arab, ya, negeri Arab itu mereka memiliki sistem, memang bukan sebagai sebuah kerajaan, ya, berbeda dengan Romawi atau Persia. Ya, makanya kemudian di kitab sirah yang lain, di kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau membagi kekuasaan pada saat itu dengan dua kekuasaan, kekuasaan yang bermahkota dan kekuasaan yang tidak bermahkota. Nah, yang dimaksud dengan kekuasaan yang bermahkota itu adalah kekuasaan kerajaan yang memang memiliki mahkota, memiliki singgasana, memiliki kemudian turun-temurun dan seterusnya, seperti Romawi, Persia, ya, atau kerajaan Hirat, kerajaan Yaman waktu itu. Namun kemudian ada kekuasaan yang tidak memiliki mahkota, tetapi memiliki kekuasaan politik. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di Arab ini, ya, di bangsa Arab. Ya. Karena mereka memiliki konsep kekabilahan, ya, kekabilahan. Jadi seolah-olah bahwa terutama penguasa Ka'bah itu mencampurkan antara kepentingan dunia, kemudian pemerintahan dan juga agama. Tapi mereka dikenal dengan kepemimpinan keagamaan. Karena mereka menjaga Ka'bah, ya, menjaga Ka'bah sebagai, atau bahkan mereka memegang kunci Ka'bah sebagai pusat peribadahan bangsa-bangsa Arab waktu itu. Ya. Kesimpulannya di bab pembahasan tentang zulmus siyasi ini, bagaimana kemudian monopoli kekuasaan itu dimiliki oleh raja-raja dan rakyat dijadikan sebagai sumber penyiksaan dan juga penindasan. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan zulmul istimai, ya, kezaliman sosial. Di kitab ini disampaikan bagaimana kemudian di kehidupan sosial masyarakat atau bangsa Arab itu dilingkupi dengan kelas sosial, ya. Jadi hanya ada di Romawi sendiri terbentuk dua kelas, kata beliau, ada kelas tuan dan kelas hamba. Ada kelas bangsawan, ada rakyat jelata. Bahkan undang-undangnya pun dibagi dua. Ada undang-undang untuk kalangan bangsawan yang dikenal dengan undang-undang Romawi. Ada juga undang-undang yang ditujukan untuk daerah kolonial dan juga rakyat yang disebut dengan undang-undang proletariat, gitu. Nah, di suku Arab di situ sendiri memang tidak memiliki undang-undang dan peraturan. Ya, mereka hanya memiliki aturan adat istiadat
yang kadang berbeda antara suku satu dengan suku yang lainnya. Makanya kemudian di Arab itu didominasi oleh ikatan kesukuan atau asobiyah jahiliyah. Ya, bahkan mereka berani mempertahankan sukunya atau saudaranya yang dari suku yang sama untuk melawan suku yang lain. Nah, ini kehidupan sosial atau terjadinya kezaliman di bidang sosial pada masa itu. Kemudian juga beliau sampaikan kezaliman yang lain, yaitu wadzulumatu fil aqidah. Ya, jadi kesesatan di bidang akidah. Nah, di bidang akidah banyak kesesatan-kesesatan yang terjadi, baik di kerajaan besar waktu itu, di kerajaan Romawi, juga di kerajaan Persia. Ya, Romawi sendiri kan menganut agama Nasrani, ya, yang menyatakan bahwa Allah satu dari tiga, Isa anak Allah, dan dalam diri Isa terdapat sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan, lahud dan nasud, gitu ya. Nah, ini juga sebagai sebuah penyimpangan dari agama Nabi Isa sebelumnya, gitu kan. Oleh beliau dianggap sebagai sebuah kesesatan. Kemudian di Persia sendiri, bagaimana mereka berkeyakinan Tuhan itu, mereka karena paganisme, ya, berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada Tuhan baik, ada Tuhan yang buruk, ya, ada Tuhan untuk kebaikan, ada Tuhan untuk kegelapan. Nah, itulah, ini termasuk kesesatan. Nah, sedangkan orang Arab sendiri sebenarnya di situ disampaikan mengakui Allah sebagai pencipta. Ya, mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Tapi kemudian permasalahan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam surah lain disampaikan sebenarnya dulu bangsa Arab itu merupakan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga pengikut Nabi Ismail alaihissalam. Mereka termasuk penyembah Allah, agama tauhid, namun kemudian ada salah seorang di antara mereka yang dikenal kealimannya, ya, terkenal dengan kealimannya, bahkan disebut sebagai seorang ulama waktu itu di sana, pada waktu itu disebutnya, yang bernama Amr bin Luhai. Dia berasal dari Bani Khuza'ah. Nah, karena dia dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh di sana, sebagai orang alim di sana, dia kemudian pergi ke Syam. Ya. Pergi ke Syam karena ingin melihat praktek ibadah yang ada di Syam, karena Syam itu dianggap sebagai negerinya para nabi. Ya. Maka kemudian Amr bin Luhai ini sepulang dari Syam itu membawa hubal. Ya. Hubal itu adalah berhala besar, ya, pada masa Arab Jahiliyah. Nah, hubal ini dibawa oleh Amr bin Luhai karena dia melihat praktek ibadahnya bangsa Syam itu adalah dengan melalui perantara. Nah, jadi hubal ini perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bermunculah kembali berhala-berhala lain yang dibawa dari mana-mana, ada Manat, ya, ada Uzza, ya, dan sebagainya. Ini berhala-berhala besar, ya, berhala-berhala pokok waktu itu. Nah, Amr bin Luhai kemudian menyimpan berhala ini di Ka'bah dan dia melakukan penyembahan-penyembahan, bahkan melakukan praktek-praktek ibadah yang aneh. Dia juga menunjukkan korban, yang memberikan korban, sembelihan ke sana, dan ini diikuti oleh bangsa Arab, ya, diikuti oleh jemaah-jemaah yang datang ke Ka'bah itu. Dan turun-temurun lalu kemudian ini menjadi kebiasaan bagi praktek ibadah mereka, sampai kemudian Tuhannya menjadi banyak, ya. Sampai ratusan Tuhan tersebar di sekitar Ka'bah karena mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka lah yang lebih dulu menjadikan hubal sebagai perantara menuju Allah. Maka kemudian mereka membuat patung-patung nenek moyang sehingga nenek moyang itu menjadi perantara menuju Tuhan yang besar menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kehidupan akidah dari bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa sekitar Arab, ya. Yaman sendiri itu dikuasai bergantian, ya. Dia kadang dikuasai oleh Persia, kadang dikuasai oleh Romawi. Romawi sendiri menguasai Yaman dengan melalui perantaraan bangsa Habasyah atau bangsa Ethiopia zaman sekarang, ya, bangsa Habasyah. Makanya kemudian Raja Abraha itu merupakan raja Yaman yang berasal dari Habasyah atau keturunan Habasyah, ya. Tapi itu yang terjadi wa dzulumatu fil aqidah. Kemudian wadzulumatu fil fiqh. Tidak hanya masalah akidah, terjadi juga kesesatan di bidang pemikiran, ya, kesesatan pemikiran. Mereka seolah-olah tidak masuk akal gitu, menjadikan banyak praktek-praktek yang tidak masuk akal. Banyak praktek-praktek yang keluar dari pemikiran yang sehat. Misalkan meyakini bahwa batu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian juga mereka melakukan praktek-praktek ibadah yang seperti mengundi nasib, ya. Ada praktek-praktek yang disampaikan dalam surah lain itu seperti mengundi ketika mau pergi kemana-mana, ya. Mereka punya kepercayaan menggunakan burung, ya. Jadi kalau burung itu terbangnya ke kanan, maka pertanda perjalanannya itu membawa kebaikan. Gitu. Tapi kalau burung itu diterbangkan kemudian beloknya ke kiri, pertanda akan membawa kesialan. Gitu. Ya. Bahkan ada tradisi aneh yang lain yang di luar dari akal manusia, misalnya seperti suami itu ketika pergi berdagang itu sering mengikat apa pohon apa lupa ya, suatu akar pohon gitu. Nah, jadi kalau ranting pohon ya, ranting pohon. Jadi kalau mereka pulang dan melihat ranting pohonnya terbuka, nah itu menunjukkan istrinya itu selingkuh. Ya. Tapi kalau misalkan ranting pohon itu tidak terbuka, masih terikat, maka berarti istrinya tidak selingkuh. Ya, jadi banyak kesesatan pemikiran yang ada di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka menggunakan khurafat ya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ya, makanya para pemuka-pemuka Quraisy, ya, Arab Jahiliyah waktu itu menggunakan kahin, ya, dukun-dukun untuk menopang kekuasaan mereka. Ya. Kahin-kahin yang digunakan sebagai penguat keyakinan bangsa Arab agar mereka kemudian mau berkorban kepada Tuhan-Tuhan Hubal atau berhala-berhala yang lainnya. Kesesatan berikutnya juga terjadi dalam jiwa-jiwa bangsa Arab waktu itu. Bagaimana bangsa Arab waktu itu dipenuhi dengan rasa keegoisan ya. Keegoisan karena fanatisme kesukuan yang kuat ya, sehingga mereka sangat mudah sekali terpancing emosi ya, sangat mudah sekali mereka untuk berantem dan bahkan sangat mudah sekali bagi mereka untuk berperang ya. Bahkan ada satu kisah ya, gara-gara masalah perlombaan unta ya, di mana untanya itu ada yang menang tapi dianggap curang ya, kemudian mereka saling menuduh sehingga kemudian terjadi perang di antara dua suku yang gara-gara sepele sebenarnya, gara-gara perlombaan unta itu sampai perangnya itu 40 tahun lamanya. Masya Allah ini. Jadi benar-benar luar biasa ya, bagaimana jiwa-jiwa itu terasa seperti keegoisannya sangat sangat tinggi sekali pada masa itu. Kemudian juga di bidang ekonomi juga banyak kesesatan atau kezaliman di bidang ekonomi ya. Bagaimana kehidupan antara si kaya dengan si miskin itu sangatlah jauh ya. Jurangnya sangat jauh. Kekuasaan itu hanya dimiliki oleh para pemilik kekayaan saja ya. Dan yang paling ngeri adalah ternyata di antara kehidupan mereka yang namanya transaksi ribawi itu suatu hal yang sangat biasa. Jadi siapapun ingin bermuamalah, siapapun ingin membangun bisnisnya itu tidak bisa lepas dari riba. Harus dengan riba. Ya. Mungkin seperti zaman sekarang juga mirip-mirip lah ya. Seolah-olah kan kita harus dengan riba segala sesuatu, padahal ada cara lain. Ya. Nah, itulah juga kondisi ekonomi pada masa jahiliyah atau Arab pada waktu itu. Ya, secara ekonomi. Nah, belum ditambah tambahan lain di sisi sosial, ya, digambarkan pada masa kezaliman sosial itu terjadi. Salah satunya adalah bagaimana sikap mereka terhadap para wanita. Ya, mereka sangat merendahkan wanita, bahkan kehidupan perzinahan, pelacuran itu biasa di tengah-tengah masyarakat bangsa Arab waktu itu. Bahkan para wanita-wanita yang siap untuk membuka diri memasang bendera di depan rumahnya, menandakan bahwa dia siap didatangi. Dan itu bukan aib. Ya, itu bukan aib. Bukan satu hal yang nista, bukan satu hal yang rendah. Itu biasa. Ya, kehidupan perzinahan, pelacuran. Ya. Bahkan wanita yang mau menikah saja digambarkan di kitab surah yang lain itu wanita itu bisa menikah dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya misalkan dengan mengumpulkan 10 orang laki-laki, kemudian semuanya ini berhubungan dengan calon istrinya ini ya. Kemudian nanti mereka pulang menunggu wanita ini hamil, ketika hamil melahirkan dipanggil lagi 10 laki-laki itu, kemudian si perempuan ini menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi suaminya. Nah, jadi mungkin dicocok-cocokin ya mana yang mirip dengan wajah si laki-laki atau si anak ini. Ya, udah meninggal. Bahkan kemudian poligami juga menjadi hal yang biasa waktu itu ya. Jadi satu orang laki-laki bisa menikahi banyak perempuan, tidak hanya 4 ya, karena ternyata tradisi poligami juga berasal dari bangsa Romawi ya, yang terpengaruh bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawi juga banyak para bangsawannya memiliki istri banyak, rajanya juga banyak istri banyak, plus juga selir-selirnya ya. Maka kemudian ketika masuk ke bangsa Arab juga diikutin oleh bangsa Arab ya. Jadi
Bahkan juga istri bapaknya sendiri itu bisa diturunkan, ya, diwariskan kepada anaknya. Nauzubillah min dzalik. Jadi inilah gambaran kondisi kezaliman yang melanda bangsa Arab dan juga bangsa sekitar Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Ya, kesimpulannya, Profesor Dr. Muhammad Raskol Aji menunjukkan bahwa kondisi waktu itu seolah-olah manusia waktu itu meminta pertolongan, ya, mencari pertolongan, bagaimana membebaskan mereka dari penindasan, membebaskan mereka dari kesewenang-wenangan, ya, membebaskan mereka dari kekacauan hidup pada waktu itu. Jadi betul-betul ini dinanti-nanti, ya, yang bisa melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri, bangsa Yahudi itu berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta agar meminta kepada Allah agar Nabi akhir zaman itu segera diturunkan. Ya, karena tentu orang-orang Yahudi waktu itu sudah mengetahui akan ada Nabi akhir zaman. Maka mereka menanti-nanti Nabi akhir zaman ini sampai mereka berdoa kepada Allah agar segera diturunkan Nabi akhir zaman ini, sehingga mereka kemudian bisa memiliki Nabi yang baru. Mungkin demikian kajian kita untuk pagi ini. Nanti insyaallah sore kita lanjutkan tentang bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah nanti di sana kita akan bahas bagaimana setiap kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah itu ternyata memiliki hikmah politik, ada analisa politiknya. Kenapa harus demikian? Kenapa harus yang begini dan begitu? Insyaallah nanti kita coba akan baca bareng-bareng di sore hari nanti. Barakallahu fiik.